Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar pemrograman PHP. Dan pada video kali ini kita akan coba membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu chatbot ya. Nah, dimana chatbot ini anggaplah nanti kita bisa buat sebagai asisten pribadi kita ya. Dimana ketika orang mengunjungi situs kita, dia akan mendapati halaman seperti ini ya. Nanti di sini saya beri nama Ngoding Pintar Chatbot ya. Lalu ketika halaman ini diakses, otomatis nanti kita disambut ya oleh botnya. Misalnya, hai, ada yang bisa saya bantu. Kalau kita ketikkan misalnya hai gitu ya, kalau kita tekan kirim, maka dia akan membalas, hai teman, apa kabar nih? Misalnya kita jawab lagi, alhamdulillah baik misalnya gitu ya. Kalau kita kirim, nah nanti akan dia balas lagi ya. Atau misalnya ini dia tidak kenali, baik. Nah, kalau misalnya kita bilang baik, maka dia balas syukurlah, semoga sehat selalu. Nah, nanti di sini kita bisa tanya jawab seperti itu ya, layaknya bot lah ya. Mungkin teman-teman sering lihat bot di Telegram atau dimanapun itu. Nah, kita buat sederhananya ya. Nah, di sini kita mau pelajari gimana sih cara buat bot sederhana ya. Mungkin nanti ini berguna untuk teman-teman ketika membuat sebuah project ya, butuh bot di dalamnya. Nah, nanti kita bisa buat seperti ini ya. Nah, intinya di sini kita siapkan nanti pertanyaan, misalnya kira-kira yang diketikkan orang tuh apa yang mau ditanyakan. Nah, nanti dari pertanyaan itu ada jawabannya apa, misalnya ini ya. Nah, ini saya ketikkan hai. Nah, nanti di ini jawabannya, hai teman, apa kabar nih, misalnya gitu ya. Kalau kita jawab baik, maka dia jawab lagi, syukurlah, semoga sehat selalu misalnya gitu ya. Kalau kita tanya lagi, kamu siapa? Kalau kita kirim, nah nanti dia akan menjawab lagi ya. Nah, nanti di sini kan butuh banyak parameter ya untuk pertanyaannya. Nah, nanti kita juga siapkan jawabannya seperti itu. Nah, di sini kita memanfaatkan jQuery Ajax ya. Jadi kita tampilkan pesannya otomatis ya. Otomatis itu menggunakan Ajax nanti. Nah, nanti di sini kita modelnya kita buat begini. Nah, nanti dari database ya, dari database di sini kita siapkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira orang akan mengetiknya gitu ya. Nah, misalnya halo, hai, woi gitu ya. Nah, nanti jawabannya apa kalau ketika orang-orang mengetikkan ini. Nah, misalnya tadi saya bilang selamat pagi atau baik atau sehat, nanti dia jawabnya apa gitu ya. Kalau saya bilang seperti ini misalnya pagi, nah, saya kirim, maka dia akan menjawabnya, hai selamat pagi teman gitu ya. Kalau saya bilang siang, dia akan menjawabnya selamat siang teman gitu ya. Nah, seakan-akan dia paham ya, padahal di sini kita akan siapkan jawabannya gitu ya. Nah, ini nanti bisa teman-teman kembangkan lah ya. Nah, jadi cara buat seperti ini sebenarnya mudah ya. Yang penting kita paham dulu pemrograman PHP, kemudian kita pelajari Ajax ya, jQuery Ajax, karena kita akan menampilkan pesannya tanpa mereload halaman ini. Nah, gimana caranya? Caranya gampang sekali ya. Nah, di sini silakan teman-teman buka text editornya. Nah, nanti di sini saya akan sediakan dua file ya. Nanti teman-teman boleh download dari link di deskripsi ya. Nanti saya sediakan. Ini sebenarnya template ya. Saya gunakan tampilan ini adalah template. Nah, nanti di sini kita tinggal membuatkan PHP-nya ya. Nah, namun di sini belum ada PHP-nya, baru index.php dan stylenya ya untuk tampilannya. Nanti teman-teman bisa mengubah gambarnya, misalnya mau mengubah background ya. Background ini teman-teman bisa rubahnya dari sini seperti itu ya. Nah, nanti ini teman-teman utak-atik lah ya. Nah, di sini nanti silakan teman-teman download dari link deskripsi yang akan saya berikan. Nah, di sini kita akan coba melanjutkan untuk PHP-nya. Nah, ini kan sudah saya buat nih ya. Nah, sekarang saya sudah simpan ya file lainnya yang namanya chatbot yang ada di htdocs. Nah, nanti itu tinggal saya panggil localhost, kemudian chatbot ya. Nah, seperti itu. Nah, namun di sini belum ada PHP-nya ya. Jadi kalau saya ketikkan tes, saya klik kirim, dia tidak akan terkirim ya, karena belum ada codingannya sama sekali, baru tampilannya seperti itu ya. Nah, nanti ini silakan teman-teman download dulu file kebutuhannya. Nah, ini juga database-nya nanti akan saya kasih. Di sini saya beri nama
chatbot ya. Nah, nanti di sini pertanyaannya teman-teman boleh tambahkan ya, tambahkan. Nah, atau teman-teman mau buat sendiri bisa ya. Ini struktur tabelnya satu tabel, kemudian strukturnya seperti ini ya. Nanti di sini ada ID, tipe datanya integer, kemudian di auto increment, kemudian pertanyaannya panjang karakternya 300, tipenya varchar, begitu juga dengan jawabannya seperti itu ya. Nah, jadi kita hanya butuh satu tabel ya, karena itu akan menampung pertanyaan dan jawaban. Nah, namun di sini kita input pertanyaan dan jawabannya langsung ke tabelnya ya. Jadi kita tidak buatkan inputan. Kalau teman-teman mau kembangkan, membuatkan inputan pertanyaan dan jawabannya, itu lebih bagus lagi ya. Nah, nanti silakan teman-teman kembangkan ya. Nah, jadi silakan teman-teman download dulu kebutuhan chatbot ini. Kalau sudah, silakan pindahkan ke htdocs-nya, lalu silakan teman-teman open ke text editornya. Kita akan lanjutkan untuk ke PHP-nya ya. Oke, kalau sudah sampai di sini ya, yang perlu tuh teman-teman perhatikan adalah yang pertama, di sini kita ada form ya. Di sini kita ada form, kemudian di dalamnya ada beberapa kelas ya. Di sini ada bot inbox ya, ini nanti kita butuhkan. Kemudian ini akan kita looping ya, nanti kita akan menggunakan Ajax. Kemudian di sini adalah pesan pertama ketika halaman ini di load ya. Nah, di sini ada hai, ada yang bisa saya bantu ya. Jadi ketika kita jalankan botnya, nah maka yang pertama kali ditampilkan adalah pesan ini, hai, ada yang bisa saya bantu gitu ya. Kemudian nanti di sini ada untuk inputannya ya. Nah, nanti di sini ada teksnya. Di sini saya beri nama teks pesan ya. Di sini ID-nya teks pesan. Kemudian di sini ada button kirim ya. Nama ID-nya send button ya. Send BTN. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, kita akan memanfaatkan jQuery Ajax ya. Nah, terbukti di sini sudah ada dua JavaScript yang kita panggil ya. Yang pertama ada kit untuk icon-iconnya, kemudian yang kedua untuk jQuery-nya ya, biar Ajax-nya bekerja seperti itu. Nah, ini membutuhkan database. Nah, ini membutuhkan koneksi jaringan ya, karena kita tidak mengambil filenya, namun kita langsung arahkan ke situsnya ya, seperti itu. Kalau sudah, silakan kita arahkan ke paling bawah sini. Nah, kita akan buat begini ya, kita simpannya di bawah HTML, boleh ya, di bawah HTML aja. Kemudian di sini kita tambahkan script ya. Kita akan manfaatkan JavaScript. Lalu selanjutnya kita akan buat begini. Dokumen titik dokumen ya, pembuka dan penutup, kemudian ready, lalu function. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita buat begini. Nah, ini artinya apa? Ini kita persiapkan ketika halaman ini sudah berhasil di load, maka kita akan melanjutkan codingan atau isi script yang ada di dalam sini ya. Nah, jadi ini kita pastikan dulu dokumen halaman ini terload ya, atau sudah diakses penuh. Nah, maka kita akan lanjutkan untuk menjalankan script yang ada di dalamnya. Oke, kalau sudah, di bawahnya kita buat begini ya. Nanti kita akan buat seperti ini. Jika tombol kirim diklik ya. Nah, di sini kan ada tombol kirim ya. Ketika kita ketikkan sesuatu di sini, nanti ada muncul tombol kirim di sini ya. Nah, maka ini yang akan kita siapkan untuk diklik ya. Nah, jika itu diklik, jika tombol kirim diklik, maka dia ngapain ya? Nah, sebelumnya kita buat dulu begini. Kita panggil dulu. Kita menggunakan pagar ya. Kenapa kita menggunakan pagar? Karena di sini kita menggunakan ID ya. Nah, ini dasar JavaScript ya yang kita butuhkannya. Nah, kemudian pagar, lalu nama ID-nya yaitu send btn ya, send min btn, seperti itu. Kemudian on klik, koma, kemudian function
Kemudian kita buat begini. Jadi jika tombol klik dikirim, jika tombol kirim diklik, maka kita akan mengeksekusi script yang ada di dalamnya ya. Nah, apa yang ada di dalamnya? Yang pertama, kita mau mengambil inputan pesan ya. Nah, dari mana? Dari teks pesan yang ada di atas. Kita tampung ke dalam variabel dulu, yaitu variabel pesan sama dengan, nah ini kan dia ya, kita mau ngambil dari sini, dari ID ini, maka kita buat begini. Pagar, kemudian teks pesan titik file ya. Nah, kita buat begitu. Nah, di sini kita mau mengambil isi dari inputan pesan ini ya. Apa yang kita ketikkan di sini kita akan tampung ke dalam variabel pesan ya. Misalnya tes ya. Nah, tes ini kita akan tampung ke dalam variabel pesan ini. Oke, kemudian selanjutnya di bawahnya kita akan tampung pesan ke variabel ya. Variabel kita buat variabel MSG nanti ya. Nah, ini kita buatkan dulu variabel MSG sama dengan, nah ini kita buat begini ya. Ketik satu aja. Kemudian isinya div, kemudian class user inbox ya. Kemudian inbox, lalu kita tutup divnya. Kemudian di dalamnya, di dalam sini lagi kita buatkan div lagi ya. Kita buatkan div lagi, div, kemudian class sama dengan ini MSG header. Kemudian kita tutup. Lalu kita tambahkan tag P ya di sini ya. Tag P ini kita tutup dulu. Ini kita tutup begini. Kemudian nanti dia seperti ini ya. Ini kita tutupnya di sini, penutup divnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini nanti silakan teman-teman pause dulu videonya, kemudian nanti disimak baik-baik ya penulisannya seperti apa. Nah, ini kita hubungkan ya menggunakan plus, kemudian kita ambil variabel pesan yang sudah kita isi dari inputan teks pesan di atas. Kemudian kita sudah buat seperti itu, jangan lupa titik koma ya. Nah, ini silakan teman-teman ketikkan seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya dari mana? Ini sebenarnya dari atas ini ya, dari atas ini dari atas ini ya. Nah, ya. Nah, namun di sini nanti untuk user ya. Kalau di sini kan untuk botnya ya. Ini kan untuk botnya. Kemudian ini nanti untuk user inboxnya ya. Nah, nanti dia akan modelnya seperti ini ya. Kalau saya jalankan lagi yang tadi, kemudian materi chatbot. Nah, nanti kita akan buat begini, misalnya hi gitu ya. Nah, nanti ini dia ya. Nah, ini kan untuk botnya ya. Ini untuk botnya, kemudian ini untuk usernya ya. Jadi untuk user yang di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini usernya dari untuk apa? Untuk CSS-nya ya. Nah, nanti di sini kita sudah deklarasikan kelas-kelasnya. Jadi kita buat sama aja ya biar tidak ribet lagi nantinya. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita tampung pesan ke dalam variabel ini ya. Jadi nanti dia modelnya begini. Kemudian di bawahnya kita buatkan seperti ini. Masukkan ke form chat. Nah, ini kan kita sudah tampung ke dalam variabel message ya. Nah, sekarang kita mau masukkan variabel message ini ke dalam form ya, ke dalam form chat. Ke dalam sini ya, ke dalam ini kan form chatnya nih. Nah, ini kita mau masukkan ke dalam sini. Nah, gimana caranya? Caranya itu adalah seperti ini. Kita buatkan nah, ini kita menggunakan kelas ya. Kenapa kita menggunakan kelas? Karena di sini ada kelas form ya. Nah, ini ada kelas form. Nah, maka kalau kelas kan menggunakan titik, kalau ID menggunakan pagar ya. Nah, itu dasar dari JavaScript yang harus teman-teman pahami ya. Kemudian di sini kita isikan form ya. Hati-hati, bukan from tapi form ya. Kemudian dot open ya. Nah, ini kita menggunakan fungsi JavaScript ya. Nah, ini kita tambahkan ke dalam
form, apa yang kita mau tambahkan? Kita mau tambahkan adalah pesan yang ini ya. Kita akan tambahkan pesan yang ini. Kita coba dulu. Ya. Kalau sudah silakan kita coba refresh. Oh sorry, yang ini ya, yang ini. Kita refresh, kemudian kita coba ketikkan sesuatu, tes misalnya. Kalau saya klik tombol kirim, maka dia akan masuk ke dalam sini. Nah ini dia. Nah cuma ini kan belum ada balasannya ya. Ini belum ada balasannya. Kenapa? Karena kita masih sampai sini ya. Kita baru berhasil memasukkan pesan yang kita inputkan ke dalam form ya. Jadi kita ketik dulu sini, kemudian kita eksekusi tombol kirim, maka dia masuk ke dalam form sini ya. Nah sekarang kita lanjutkan untuk mengosongkan ya. Jadi ketika kita klik kirim harusnya di sini kosong ya. Nah gimana caranya? Nah caranya adalah kita buat begini dulu. Ini kosongkan inputan pesan ya. Nah kemudian di sini kita buat begini. Pagar, kemudian teks pesan dot file ini kita isikan kosong seperti ini. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian kita coba lagi ya. Nah ini kita eksekusinya satu-satu ya, pelan-pelan kita eksekusi. Kita lihat hasilnya ya. Misalnya di sini kita ketikkan hi, lalu kita klik kirim, sudah masuk ke dalam form. Sekarang inputannya kosong ya. Nah jadi itu fungsinya yang ini. Nah, jadi di sini kita buatkan step by step biar teman-teman tuh lebih paham ya, lebih paham ini fungsinya apa, ini ketika dieksekusi dia modelnya bagaimana seperti itu ya.